selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin risol yang anti sobek. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Pertama, saya mau bikin isiannya. Bumbunya 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Kali ini bumbunya cukup diiris-iris saja. Kemudian dicincang. Tentunya saya pakai pisau yang tajam dari Stain Cookware. Pelengkapnya, 1 batang daun bawang, 1 buah wortel, 2 keping bihun jagung, nanti direndam dengan air panas. Bumbunya, kaldu bubuk, garam, dan lada. Simple banget. Tumis bumbu yang sudah dicincang halus dengan sedikit minyak goreng sampai harum. Setelah harum, masukkan wortel. Kemudian ditumis lagi. Supaya matangnya bagus, tambahkan sedikit air, kurang lebih 1/3 gelas. Lalu dimasak lagi sampai semuanya empuk. Bumbunya masuk. Di sini jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Kalau kurang garam, kaldu bubuk silahkan ditambah. Masukkan bihun yang sudah direndam dengan air panas. Diaduk-aduk. Tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Diaduk, kalau sudah matang itu siap untuk diangkat. Untuk kulitnya, 300 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar supaya risolnya tidak mudah sobek. Lalu 3/4 sendok teh garam. Tiga sendok makan tepung sagu. Diaduk. Kemudian banyaknya air 650 sampai 700 ml. Dua sendok makan minyak goreng. Diaduk-aduk. 2 butir telur ukuran besar atau 60 gram ke atas. Kemudian disaring supaya tidak ada yang menggumpal saat dicetak. Lalu dicetak dengan diameter 18 cm. Pertama dioles dulu dengan sedikit minyak goreng. Selebihnya tidak perlu ya, karena minyaknya masih ada sisa yang menempel di wajan. Dicetak dengan api super kecil, jangan terlalu besar, dan usahakan matang. Kalau tidak matang, nanti kulit risolnya mudah sobek. Tandanya matang itu kalau pinggirannya sudah mengering, jadi siap untuk diangkat. Supaya risolnya tidak mudah lepas saat digoreng, saya pakai lem yang terdiri dari air dan sedikit tepung terigu. Disusun minyak ke dalam kulit risol yang sudah dicetak. Kemudian ujungnya dilem dengan adonan tepung. Setelah selesai, siap untuk digoreng. Digoreng dengan api kecil, minyak panas.
Note ya teman-teman, api kecil minyak panas. Apinya jangan terlalu besar supaya tekanan panasnya tidak bikin risolnya bergelembung dan lama-lama jadi lepas atau pecah. Sambil menunggu digoreng, saya akan siapkan sambal kacangnya. Nah, walaupun ditinggal sebentar ini masih aman karena pakai api kecil gorengnya. Dibalik-balik sampai warnanya kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan siap untuk diangkat. Jadi aman banget loh. Risolnya mulus dan tidak sobek. Kacang dan cabai serta bawang yang sudah digoreng dihaluskan menggunakan food processor andalan saya yaitu Mito Chiba Elektronik. Food processor ini mempunyai mata pisau yang sangat tajam, jadi bikin bumbu-bumbuan cepet halus banget. Setelah bumbu kacangnya dihaluskan, masukkan ke dalam panci tanpa pakai minyak, jadi cukup direbus aja. Tambahkan kurang lebih 200 ml air. Lalu 3 sendok makan gula pasir dan setengah sendok makan garam. Kalau sudah mendidih dan rasanya sudah pas, diangkat, kemudian diamkan sampai dingin. Sambal ini siap untuk jadi teman makan risol. Wow, enak banget deh. Biar rasanya oke, boleh ditambahkan jeruk limau atau jeruk nipis. Mari kita coba. Ini kulitnya lentur, tidak keras karena ada pemakaian telur. Dimakan pakai sambal kacang rasanya mantap banget. Resep ini bisa untuk dijual ataupun dikonsumsi sendiri. Satu resep untuk kulitnya bisa menghasilkan kurang lebih 25 buah risol. Selamat mencoba.